melancarkan atau mengamankan lalu lintas di wilayah Gianyar, khususnya di Ubud ini. Pagi menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Ini Pak Protokol kelihatan ya. Terima kasih Pak sudah memberikan tempat ini dijelai kita. Yang saya hormati perwakilan dari Dinas Pariwisata, yang saya hormati yang dari Dinas Perdagangan Pak ya. Ada Pak ya. Perdagangan, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini suatu kehormatan kita bisa berkumpul di sini. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Idi Sang Dewasa, Tuhan Maha Kuasa, karena sampai hari ini kita semua masih diberikan kesehatan untuk bersama-sama bersinergi membangun, berusaha bagaimana cara ini mengatasi apa yang namanya kemacetan di wilayah Gianyar ini, Kabupaten Gianyar, terutama dan khususnya di Kecamatan Ubud. Jadi kami dari Polres Gianyar merasa terpanggil dan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang di masing-masing kecamatan, termasuk kemacetan yang ada di wilayah Ubud ini. Jadi perlu kita ketahui bersama, masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya ini tidak hanya semata-mata dari kepolisian saja. Ada dinas perhubungan, ada dinas, kalau di sini mungkin pariwisata juga ikut berpartisipasi, dinas perdagangan. Kami mengundang ini untuk sengaja kami mengundang dari perdagangan karena ada beberapa kaitannya dengan perdagangan yang ada di Kabupaten Ubud. Melancarkan atau mengamankan lalu lintas di wilayah Gianyar, khususnya di Ubud ini. Karena Ubud sudah menjadi sorotan terkait dengan kemacetannya. Sebenarnya kalau dibandingkan Jakarta lebih parah. Jakarta kan di mana-mana nggak bergerak. Cuma kalau Ubud karena tujuan wisata, terus ada orang asingnya yang luar biasa kunjungannya ke sini, sehingga menjadi seksi di sini. Jadi semua melihat ke sini Ubud nih. Bagaimana sih pengatur lalu lintasnya kok dari tahun ke tahun. Saya lihat, saya dulu Kapolres Ubud, ya saya berusaha, tapi namun apa daya, kita sudah berusaha dan berupaya, namun kalau hanya sendiri kita nggak mungkin. Kita bersama-sama memecahkan, mencari solusi dan jalan yang terbaik apa yang harus kita lakukan. Mungkin masing-masing instansi stakeholder punya strategi-strategi yang bagus, namun karena tidak ketemu dengan kita dengan yang lain, akhirnya strategi itu tidak tidak dijalankan, bahkan tidak dipakai. Padahal itu bagus, cuma forum ataupun pertemuan yang bisa mempertemukan itu di mana gitu kan. Saya merasa berhutang di sini Pak Camat, karena dulu kampus saya belum bisa, masih gagal saya belum bisa membuat Ubud itu ya minimal, walaupun tidak lancar-lancar banget, minimal ya orang lewat itu tidak kesel kali debat. Nah, karena kan masuk Ubud, masuk dari Simpang Tegas tak udah macet, masuk dari Bedulu udah di jembatan mana itu udah mulai macet. Murah umum itu ya, itu udah mulai tak, seolah masuk Ubud ini kayak ini ya Pak, ada jembatan putus setengah, akhirnya mandek semua gitu kan. Terkait rapat tadi kami bersama Bang Sirkuri dari Disub, dari Pak Camat, dan dari stakeholder lainnya, masyarakat, pengusaha pariwisata di wilayah Ubud. Tidak lain tujuannya adalah untuk bagaimana kita meningkatkan kelancaran maupun keamanan berlalu lintas di wilayah Ubud. Jadi kami bersama stakeholder lainnya berusaha
sekuat tenaga juga, karena dari dulu kita lihat Ubud pasti ada kendala-kendala yang mungkin bagi kita seperti biasa gitu. Tapi ini saya ingin Ubud ini mulai selesai rapat ini kita akan berusaha melakukan mungkin penindakan terkait dengan pelanggaran terhadap rambu-rambu larangan parkir, terus terkait juga pelanggaran keselamatan bagi pengemudinya terkait dengan penggunaan helm dan yang lain-lainnya. Jadi kami akan bersama Disub membentuk tim untuk menertibkan arus lalu lintas di wilayah Ubud demi kelancaran dan keamanan berlalu lintas di wilayah Ubud. Penertibnya seperti apa ya, khusus untuk parkir? Baik, terkait dengan penertibannya sudah jelas di Undang-Undang Nomor 22 2009 sudah jelas apabila melanggar rambu-rambu di situ sudah ada apa yang harus dilakukan. Nah, ini kami bersama Disub dan Satlantas kami akan menindak ataupun melakukan penilangan terhadap pelanggaran-pelanggaran. Selama ini kan komandan sempat turun juga kemarin, seberapa parah itu di Ubud sendiri? Kalau parah sih tidak. Namanya Ubud ini karena dikenal dunia, pengunjungnya cukup padat, volume kendaraan yang memang luar biasa masuk Ubud, sehingga laju kendaraan dipelahan oleh masyarakat sendiri karena ingin melihat bagaimana sih Ubud itu. Nah, ini dengan pelahannya laju kendaraan ke belakang ini otomatis menurunkan juga kecepatannya, sehingga kalau kemacetan sebenarnya tidak ada. Saya dari Campuran jalan ke Satu Sepatu Ubud tidak ada masalah. Memang karena padat dan volume kendaraan itu yang membuat kelihatan seperti macet. Sebenarnya tidak apa-apa, hanya sudah ada petugas yang mengatur, sudah ada rekan-rekan kita dari Sub juga yang hadir. Memang karena volume kendaraan tidak separah tempat lain lah. Ini namanya Ubud, wajar kalau pengunjungnya yang luar biasa padat sehingga hanya laju kendaraan yang dilambat. Tapi faktanya kan masih banyak parkir liar yang ada di pinggir-pinggir jalan seperti apa, rencar mungkin apa gitu. Nah, ini tadi kami sudah sepakat bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar akan melakukan penindakan secara tegas terkait dengan penempatan parkiran yang tidak sesuai. Yang sudah jelas ada larangan parkir namun masih ada yang parkir. Nah, ini kami mulai mungkin 2 hari kami minta bantuan ke Pak Camat untuk pinjam lapangan Astina sebagai lahan parkir di sana. Kita coba dulu selama 2 hari. Karena kalau tidak coba nanti masyarakat merasa, loh ini tiba-tiba ada ini. Nah, jadi kita tidak mau katakan kaku, terlalu ini keras atau gimana. Nah, kami akan berusaha dengan himbauan humanis menyampaikan kepada masyarakat dulu. Setelah itu nanti kami baru akan penindakan. Jangka panjangnya idealnya seperti apa, komandan? Karena ini kan terus berlarut-larut. Ya, baik, jangka panjangnya kami bikin bersama dari tokoh masyarakat juga, dari Disub, bersama-sama menghimbau kepada masyarakat juga. Karena di Undang-Undang Nomor 22 2009 juga diatur juga ketertiban dan keamanan berlalu lintas, tanggung jawab masyarakat juga, peran dan partisipasi dari masyarakat juga. Kami juga sebagai petugas di sini dari Polres, Disub, dari aparat desa juga tidak ada apa-apanya kalau tidak didukung oleh peran serta dan kesadaran masyarakat kita sendiri. Tidak hanya mungkin dari luar yang datang ke sini berkunjung. Dan harapannya dengan proyek 8 dengan segera dibangunnya. Nah, ini sesuai informasi dari Pak Camat yang sudah berkoordinasi dengan Pak Penas, Pak ya. Silakan mungkin dari Pak Camat mungkin memberikan ini nanti. Itu soalnya kami karena belum pernah bertemu orang Pak Penas, akan dibangun basement di lapangan Astina itu yang sampai lantai 2 mungkin, yang mudah-mudahan dengan adanya basement ini bisa mengurai kemacetan dengan tidak menempatkan parkir di larangan-larangan parkir yang ada di sepanjang jalan Oke Polres menuju Satu Sepatu. Tapi dengan kayak kemarin pas ISIS yang liburan lebaran kemarin di sentral parkir Mati Polres juga padat, Pak. Jadi banyak juga yang menggunakan parkir di pinggir jalan. Nah, untuk mencari solusi parkir tadi sesuai hasil rapat tadi sudah disampaikan ada 3 kantong parkir yang akan dicoba oleh pengusaha di sini yang bergerak di bidang parkiran. 3 kantong itu mudah-mudahan bisa menampung nanti dengan pengalaman eksesor kemarin itu mungkin di Padang Tegal di Moge Polres tidak muat, akhirnya parkir di
pinggir jalan atau parkir di bahu jalan yang sudah ada larangan parkir. Nanti dari Pak Camat sudah menyampaikan ada 3 kantong parkir yang akan disiapkan untuk ke depan nantinya, jangka panjang nanti. Siap.